Dendam membawa kesengsaraan. Inspirasi renungan dari bacaan Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, sehubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk membesar para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putra Herodes tampil menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Maka sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal ini, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang anak muda di masa Yesus, jika ditawarkan suatu hadiah, biasanya akan meminta emas perhiasan yang indah, atau pakaian yang bagus, atau kereta kuda yang megah, dan sebagainya. Namun perempuan muda dalam bacaan Injil kali ini meminta kepala seseorang. Perempuan macam apa yang meminta kepala seseorang daripada hadiah-hadiah yang indah lainnya? Apakah yang bisa membuat seseorang menjadi sedemikian aneh dan kejam? Jawabannya adalah dendam. Dendam seorang Herodias membawa kesengsaraan pada banyak orang. Pertama tentu kepada Yohanes sang korban. Kepada sang anak sendiri yang harus mengorbankan hal-hal indah yang seharusnya bisa ia peroleh. Kepada Herodes yang kemudian menjadi bersalah karena harus melakukan sesuatu yang keji. Dan tentunya kepada diri Herodias sendiri. Dalam dendam, Herodias sulit merasakan sukacita. Hidupnya selalu dihantui keinginan-keinginan jahat. Saya sendiri pernah mengalami hal ini. Ada suatu kejadian sehingga saya sangat marah terhadap seseorang.
Dalam pikiran, saya lantas membuat rencana-rencana membalas orang tersebut. Terus-menerus demikian setiap saya ingat akan kejadian tersebut. Itulah dendam, dan saya menjadi tidak sukacita karenanya. Perasaan dendam ini juga berpengaruh terhadap hubungan saya dengan orang-orang terdekat. Saya menjadi sensitif dan mudah marah. Dalam renungan kali ini, saya teringat akan ajaran kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sepanjang karyanya di dunia ini. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, termasuk mengasihi musuh. Salah satu ajarannya ada dalam Matius 18 ayat 21-22. Saat Petrus bertanya, "Berapa kali kita harus mengampuni saudara yang bersalah? Apakah 7 kali?" Lalu Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Artinya tidak terhingga. Kita harus selalu mengampuni. Masalahnya adalah jika orang yang bersalah tidak meminta pengampunan, kita harus tetap mengampuni mereka dalam hati kita, agar kita tidak membawa beban dendam terus-menerus. Kita dapat melepaskan diri kita dari segala dendam. Semua itu ada di dalam kendali kita, merupakan pilihan bebas kita. Ditambah dengan kekuatan doa untuk bisa mengampuni. Itulah yang harusnya kita lakukan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau membuka pikiranku akan beratnya akibat mendendam terhadap sesamaku. Semoga ajaran dan teladan kasih dari Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, menguatkan kami untuk mau mengampuni yang bersalah kepada kami dan membebaskan kami dari rasa marah dan dendam berkepanjangan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.